Oke, kita semua sering banget kan lihat produk-produk herbal di toko atau apotek. Nah, pernah nggak sih kepikiran gimana sebenarnya aturan main di baliknya? Hari ini kita bakal bedah tuntas soal itu. Nah, ini pertanyaan paling dasarnya. Kenapa sih ngatur sebatang tanaman itu beda banget aturannya sama ngatur pil yang dibuat di laboratorium? Disinilah letak perbedaan utamanya. Coba bayangin ya, obat kimia modern itu ibaratnya satu musisi tunggal. Satu molekul murni yang punya satu tugas spesifik. Sementara obat herbal, wah itu kayak satu orkestra lengkap. Isinya ratusan senyawa yang bekerja barengan. Dan orkestra yang rumit inilah yang bikin para regulator di seluruh dunia punya tantangan yang benar-benar unik. Jadi, para regulator ini punya 3 pekerjaan rumah besar. Pertama, gimana caranya memastikan konsistensi dari satu tanaman ke tanaman lain. Kedua, gimana cara membuktikan cara kerjanya di dalam tubuh kita secara pasti. Dan yang ketiga, gimana menyeimbangkan pengetahuan tradisional yang udah ribuan tahun dengan pengujian ilmiah modern. Biar lebih kebayang gimana ini semua berjalan di dunia nyata, yuk kita lihat contohnya di Indonesia, salah satu negara dengan harta karun hayati terkaya di dunia. Di sini, wasit utamanya adalah BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, untuk level paling dasar obat herbal yang kita kenal sebagai jamu, ada satu angka keramat, 30 tahun. Ya, harus ada bukti kalau ramuan itu udah dipakai secara turun-temurun setidaknya selama 3 dekade. BPOM itu cerdas. Mereka bikin sistem 3 tingkat yang bisa kita sebut tangga pembuktian ilmiah. Semakin tinggi anak tangganya, semakin berat juga bukti ilmiah yang harus disiapkan untuk bisa mengklaim khasiat produknya. Dan tugas mereka nggak berhenti di pemberian izin edar aja loh. BPOM juga aktif melakukan razia di pasar, memeriksa produk-produk yang udah dijual. Mereka mau memastikan nggak ada bahan kimia ilegal berbahaya yang diselundupkan ke dalam produk herbal. Oke, sistem berjenjang di Indonesia ini kan kelihatannya rapi ya. Tapi gimana kalau kita bandingin sama negara-negara lain di dunia? Perbedaannya kelihatan banget kan? Di satu sisi ada Amerika Serikat yang pendekatannya lebih santai, di mana herbal kebanyakan dianggap sebagai suplemen makanan. Di sisi lain ada Eropa dan Indonesia yang menuntut bukti yang jauh lebih kuat sebelum sebuah produk bisa membuat klaim kesehatan yang serius. Gampangnya begini, di Amerika Serikat itu prinsipnya dianggap aman sampai ada laporan masalah. Jadi, beban pembuktiannya ada di perusahaan dulu, baru deh FDA atau badan pengawasnya turun tangan kalau ada laporan negatif. Beda lagi ceritanya di Uni Eropa. Mereka fokus banget sama kemurnian dan kualitas. Standar keamanan mereka itu salah satu yang paling ketat di dunia, terutama untuk urusan kontaminasi seperti logam berat dan pestisida. Jadi, dengan semua aturan yang beda-beda di tiap negara ini, sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang dihadapi industri herbal secara global? Jawabannya satu kata, konsistensi. Coba dipikirin, dua tanaman dari spesies yang sama persis, tapi karena tumbuh di lokasi yang berbeda, kandungan zat aktifnya bisa beda jauh. Jadi gimana caranya kita bisa yakin kalau produk yang kita beli bulan ini, kualitasnya sama persis dengan yang kita beli 6 bulan lalu? Nah, solusinya tentu saja pakai teknologi canggih, namanya chemical fingerprinting atau sidik jari kimia. Anggap aja ini kayak sidik jari manusia, tapi untuk tanaman. Setiap batch produksi baru harus cocok sidik jarinya dengan standar utama. Ini cara paling jitu buat menjaga konsistensi. Selain soal konsistensi, ada dua musuh besar lain yang terus diperangi regulator. Pertama, kontaminasi yang nggak disengaja, kayak pestisida dari tanah. Kedua, dan ini yang lebih bahaya, pemalsuan yang disengaja, di mana ada oknum yang sengaja menambahkan obat kimia biar produknya kelihatan lebih manjur. Oke, dari semua pembahasan tadi, apa sih intinya buat kita sebagai konsumen? Kabar baiknya adalah ada gerakan global menuju satu tujuan, harmonisasi. Tujuannya adalah menciptakan standar internasional yang sama. Jadi entah kamu beli produk di Jakarta, New York, atau Berlin, kamu bisa percaya kalau produk itu sudah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang tinggi. Ini artinya kata alami pelan-pelan bergeser maknanya. Dari yang tadinya cuma stiker marketing, sekarang jadi sebuah jaminan. Jaminan keamanan dan kualitas yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini yang bikin kita berpikir. Seiring dengan makin seragamnya aturan di seluruh dunia, apakah kita sedang menuju era di mana kata alami itu pada akhirnya harus berarti terbukti? Di mana obat tradisional harus melewati standar ilmiah yang sama ketatnya dengan obat modern?